Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Reza Haribastian, biasa dipanggil Coach Reza. Saya adalah seorang praktisi digital marketing yang sudah bersertifikasi BNSPRI dan juga business coach yang melatih banyak wirausaha muda, wirausaha kreatif, dan berbagai macam industri lainnya. Saya berkolaborasi dengan para pemerintah, instansi, swasta, dan juga perusahaan-perusahaan yang ingin dibantu agar bisa go digital yang go global. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya akan memberikan edukasi tentang bagaimana sih cara kita meriset hashtag di Instagram, tentunya di update 2025 ini. Nah, baik teman-teman, yang mungkin bisa dikatakan hashtag ini penting nggak penting ya bagi orang yang tidak mengenal lebih dalam seberapa kuatnya hashtag tersebut. Nah, teman-teman harus tahu ada 3 kegunaan dari hashtag setidaknya. Yang pertama adalah memperluas jangkauan orang yang lihat postingan kita. Yang kedua adalah membantu menjangkau target market di niche kita masing-masing. Yang ketiga adalah mengetahui kompetisinya seperti apa. Nah, ada kabar yang bisa dikatakan kabar tidak baik ya, atau kabar buruknya adalah ketika terjadi suatu perubahan di dalam hashtag ya. Kita bisa melihat beberapa waktu belakangan ini ada perubahan yang dimana relate hashtag itu hilang ya, efeknya hilang. Jadi impresi dari hashtag itu berkurang, kemudian juga kita harus mulai memperbanyak hashtag yang cakupannya yang besar seperti itu. Jadi dengan perubahan seperti ini mengakibatkan kita agak kesulitan gitu ya untuk mendapatkan yang mana sih sebenarnya hashtag yang sesuai. Kalau sebelumnya kan ada relate ya. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, berkaca dari hal tersebut, nah ada namanya tingkatan-tingkatan hashtag ya. Hashtag ya ini tipe ya. Yang dimana kita harus melihat dari sisi jumlah followersnya kita terhadap hashtagnya ya. Yang pertama itu adalah ketika followers kita di atas 100k, maka kita harus mencari hashtag itu yang di tingkatan 500k atau 1M ke atas postnya kayak gitu. Jangan pernah keluar dari hal tersebut. Kemudian ada yang namanya tuh 50 sampai 100k followers ya. Kita harus ngambil ya atau bermain di 500k post seperti itu. Kemudian ada 10k sampai 50k followers, kita cari aja yang postnya itu sampai di 100k post seperti itu. Yang keempat, kita masuk ke ranah kalau misalnya followers kita masih masih 5k atau sampai 10k, maka kita harus mencari hashtag-hashtag dengan 50k post. Kemudian yang kelima adalah dari jumlah followers 1k sampai 5k, kita ambil tingkatan hashtag di 10k postingan seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan antara jumlah followers kita dengan tingkatan hashtag yang ada seperti itu. Nah, maka kuncinya adalah semakin sedikit followers kita, maka cakupan ya atau hashtagnya juga semakin kecil seperti itu. Contoh, kalau misalnya kita followersnya 1k sampai 5k, maka kita bermain di 10k post di 10k post kita main di 15 hashtag. Kemudian 50k post kita main di 5 hashtag. Di 100k post kita main di 5 hashtag juga. Jadi kalau misalnya dibilang hashtag per postingan itu berapa ya? Sekitaran 20 sampai 30 ya. Jadi sesuaikan saja atau bisa 20 sampai 25 hashtag atau mungkin 20 seperti itu. Nah, ada salah satu kunci yang bagus juga buat teman-teman karena untuk menghindari shadow ban ya. Jadi kita harus buat grup hashtag. Tujuannya dibuat grup hashtag adalah untuk menghindari shadow ban ya. Kadang-kadang postingan kita nggak muncul gitu ya di pencarian. Nah, jadi kita harus bisa mensiasatinya dengan cara apa? Buat grup hashtag dengan cara merolling ya. 5 sampai 7 grup hashtag agar terhindar dari shadow ban. Nah, agar lebih terbayang, kita akan membuat suatu contoh ya. Suatu contoh. Nah, misalnya kita ingin membuat grup hashtag gitu ya pas hari Senin seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini coba kita cari. Misalnya kita cari kerupuk apa misalnya. Nah, ini kan ada kuncinya tadi ya saya tunjukin ya, teman-teman ya. Nih, kalau yang 10 apa 1 sampai 5k ini kita cari aja di antara misalnya kalau 100k post ke atas itu cari 5 hashtag misalnya ini berarti yang di bawahnya ya. Kita cari aja kerupuk kulit misalnya gitu ya, kerupuk kulit. Nah, ini banyak nih contoh-contohnya nih. Nah, kerupuk kulit misalnya itu bisa kita masukin ke dalam contohnya. Ini kategori 50k post ya.
Nah nih, kerupuk kulit misalnya gitu ya. Kemudian nanti kita cari apa lagi, misalnya kita cari lagi kerupuk kekinian, misalnya ada kekinian tadi ya. Nah ini 1000 pos nih, 1000 pos teman-teman. Nah di dalam penilaian kita kan ada ya di atas 10K ya. Oke, bisa juga kalau memasukkan ini, kalau misalnya teman-teman ingin menambahin bisa juga kayak gitu, atau sebagai opsi ya teman-teman ya, kayak gitu. Kadang-kadang kalau kita harus nyari di atas 10K kapos juga agak terbatas ya. Ini kita cari misalnya kerupuk aja gitu ya, bisa cari kerupuk aja misalnya gitu. Nah ini kan banyak postingannya tuh teman-teman. Nah ini nanti begitu seterusnya, misalnya kita tambahin ya, kemudian dari Selasa kita cari lagi apa kira-kira kerupuk kulit sapi misalnya. Nah misalnya ya, nah nih, atau misalnya di daerah daerah mana, misalnya kerupuk daerah mana, kerupuk Palembang misalnya ya, misalnya kita bisa tambahkan juga kerupuk Palembang. Nah seperti ini bisa juga teman-teman. Nah ini untuk kerupuk ya, atau untuk usaha-usaha UMKM. Kerupuknya kerupuk ya bisa disesuaikan apa aja, kerupuk pedas, kerupuk singkong apa aja nanti bisa disesuaikan kalau misalnya teman-teman punya usaha seperti itu. Nah jadi seperti itulah gambarannya kalau misalnya teman-teman ingin buat hashtagnya. Kalau yang pariwisata gimana ya, hampir sama aja ya teman-teman. Kalau misalnya pariwisata buat aja pariwisata daerahnya, misalnya daerah di Mentawai misalnya gitu ya. Kita lihat pada misalnya Mentawai masih sedikit nih, karena berarti belum cocok kita masukin selalu sangat sedikit. Atau pariwisata Indonesia misalnya gitu ya, kita bisa masukkan nih. Ini untuk yang jumlahnya di atas 100K ya teman-teman ya, ini bisa kita masukin. Kemudian nanti rekomendasi mungkin, atau mungkin jalan-jalan ya, jalan-jalan wisata. Nah ini kita lihat berapa postingannya, misalnya kalau misalnya belum cocok wisata daerahnya mana, misalnya daerahnya eh, di Bandung, di mana ya, di Maluku misalnya ya teman-teman ya. Nah ini wisata Maluku Maluku ya, nih bisa kita masukkan 17K. Nah nih ya, kita bisa masukkan wisata Maluku gitu ya. Nah seperti itulah teman-teman. Jadi sesuaikan aja dengan arahan ini dan mengikuti dari berapa followersnya teman-teman ya. Jadi sesuaikan sampai nanti teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam opsi, sehingga nanti bisa di rolling. Nggak harus 7 grup sih, kalau misalnya buat 5 atau 4 juga nggak masalah. Yang penting teman-teman juga bisa kebayang nggak gimana cara meriset hashtag yang tepat ya, cara meriset hashtag yang tepat agar nantinya eh, akunnya teman-teman tuh mudah dicari oleh banyak orang. Jadi ini bisa dikatakan sangat powerful ya teman-teman ya. Saya jujur banyak dapat klien-klien itu dari hashtag. Jadi jangan pernah menyepelekan hashtag ini ya teman-teman ya. Dan juga saya ingin kembali lagi di sini buat teman-teman ya. Kalau misalnya masih di followersnya di nomor 4 atau nomor 5 ini, fokus aja ke hashtag ya teman-teman. Tapi kalau misalnya sudah di atas itu sudah bisa nge-explore. Sudah bisa nge-explore, coba-coba macam-macam yang bisa disesuaikan dengan apa yang ingin teman-teman lakukan. Tapi kalau masih sedikit segini followersnya, silakan dulu fokus ke hashtagnya. Kayak gitu. Ingin fokus bangun apa? Bangun brandingnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu aja untuk penjelasan materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar saya semakin semangat untuk sharing ilmu bermanfaat lainnya kepada teman-teman semua. Sampai jumpa di video bermanfaat lainnya.